Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Berikut adalah materi pembahasan kita tentang membuat tampilan di Flutter ya. Ini jadi soal untuk Meet kita kemarin. Di Meet kita kemarin itu kita diminta untuk membuat tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini sudah ada beberapa kode bantunya kemarin diberikan. Kemudian di kelas juga kemarin kita juga sudah mendesain layoutnya. Oke, sekarang saya akan bahas di video ini. Yang pertama, kita fokus ke bagian bodinya, ya. Jadi ke bagian body flutternya. Nah, di sini kita akan menyusun layoutnya dulu. Ya, jadi biasakan kalau kita mau mendesain eh, halaman di Flutter itu kita desain dulu layoutnya. Susunannya terdiri dari apa saja misalnya. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat, di sini tampilannya menggunakan dua warna. Panduan warnanya menggunakan warna deep orange, kemudian ada warna putih. Susunan widgetnya ke bawah, berarti pertama kali dia pasti menggunakan kolom. Oke, kemudian kolom itu tidak bisa digunakan warnanya separuh-separuh, ya. Maka kita perlu menggunakan layout bantu namanya container. Berarti ada dua kontainer. Kontainer pertama itu yang berwarna deep orange, kontainer kedua ini yang warna putih, ya, yang tampilan ini, teks ini. Oke, kemudian berikutnya dari kontainer kita lihat ada widget lagi yang di kontainer pertama ya, yang ini berarti. Nah, kalau kita lihat ini ada widget lagi yang menyusun ke bawah. Berarti dalam kontainer yang pertama itu ada kolom lagi. Oke, kita buat kolom lagi. Di dalam kolom, ya, di dalam kolomnya kemudian ada circle avatar. Circle avatar, dalam circle avatar kemudian ada Flutter logo. Oke, berarti di dalam kolom kita akan buat circle avatar. Kemudian di dalam circle avatar itu ada logo. Oke, perhatikan hierarkinya ya, perhatikan hierarkinya. Kemudian ada Flutter Unama. Flutter Unama itu berada di bawah avatar, di bawah circle avatar. Berarti di sini ada teks. Kemudian setelah teksnya itu ada widget lagi. Di sini ada widget yang menyusun ke samping. Ya, nah di sini kalau widget yang menyusun ke samping itu menggunakan row. Sebelum menggunakan row, kita menggunakan kontainer terlebih dahulu. Ya, agar kontainer itu membungkus row-nya seperti ini. Jadi ada kontainer, di dalam kontainer ada row. Nah, di dalam row itu ada tiga susunan. Tiga susunan nih, ada teks menyusun ke bawah, teks pertama, teks kedua, dan teks ketiga. Untuk menyusun teks ke bawah itu prinsipnya menggunakan kolom. Berarti ada kolom, di dalam kolom baru ada teks, kemudian ada teks lagi. Nah, berikutnya itu sama, tinggal kita copy dari kolomnya, kita paste seperti ini. Oke, ini udah selesai nih susunan widget kita yang bagian warna orange ini. Kemudian di berikutnya, di berikutnya ini kita menggunakan kontainer. Nah, kemudian kalau kita lihat ini widgetnya menyusun ke bawah, berarti udah pasti dia menggunakan kolom. Ya, udah pasti dia menggunakan kolom. Kemudian di kolom ini ada teks, ya, ada teks ini tinggal diatur saja jumlah teksnya, ya, dan seterusnya. Teks, kemudian ada teks lagi sampai dengan my skill ya, my skill dan sebagainya. Jadi seperti ini susunan widgetnya. Jadi kolom itu ada membungkus kontainer, kontainernya dibungkus lagi pakai kolom dan seterusnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kemudian kita bisa lanjut ke kode program kita. Contohkan seperti ini. Oke, ini project saya belum ada bodinya. Oke, kita langsung mulai codingnya. Codingnya kita buat berdasarkan panduan yang sudah kita buat ini ya. Nah, seperti ini. Berarti di dalam body itu kita menggunakan kolom. Oke. Nah, kolom ini punya children. Jadi kan layout itu kan cuma dua. Ya, intinya cuma dua. Ada child, kemudian ada children. Nah, yang punya children itu biasanya yang punya children itu kolom, row, kemudian ada stack satu lagi. Yang lainnya itu biasanya dia hanya punya child. Berarti childrennya ada dua kontainer. Oke, kontainer pertama saya langsung buat dua saja. Ini kontainer kedua. Oke.
Di kontainer pertama, ingat ya, kontainer ini karena ukurannya kalau kita lihat tadi di tampilan aplikasinya, itu ukurannya kan selalu full ke layar. Berarti kita menggunakan width. Ya, berarti kita menggunakan width, kita atur width-nya, get titik width. Jadi ukuran lebarnya sesuai dengan ukuran layar HP-nya. Kemudian color-nya menggunakan color deep orange. Oke, gunakan color deep orange. Kemudian kalau kita lihat susunannya, ya kita lihat susunannya. Kontainer tadi kan kolom sudah, ini kontainer. Kemudian kontainer isinya kolom. Nah, kontainer ini punya child atau children. Nah, ini tadi kalau kita udah paham layout kan tinggal lihat catatan. Oh, kontainernya adanya child. Maka kita isi childnya. Childnya diisi dengan kolom lagi. Oke. Kemudian kolom punya children. Ya, kolom punya children. Children pertamanya kita isi dengan circle avatar. Circle avatar itu kita kasih radius. Radiusnya 35. Kemudian kita kasih background colornya color titik white. Kemudian dia punya child. Dari mana tahu punya child ini tadi kan? Kita lihat hierarkinya. Oh, logo ini berarti bagian dari circle avatar. Maka di sini saya buat Flutter logo. Oke, Flutter logo, size-nya kita buat 35. Oke, ini sudah. Oke, udah selesai. Nah, berikutnya kita udah menyelesaikan sampai di sini. Nah, sekarang teks. Teks ini kalau kita lihat, teks ini berada di posisi mana? Nah, posisinya kita lihat nih, secara hierarki dia sejajar dengan circle avatar. Berarti posisinya setelah tutup kurung circle avatar. Ini circle avatar, berarti di sini. Kita kasih koma. Di sini saya buat teks. Teksnya itu Flutter Unama. Oke, seperti ini. Udah selesai. Ini layout kita yang pertama. Ingat ya, setelah tutup kurung itu biasakan kasih koma. Ya, selalu kasih koma setelah tutup kurung. Oke, kemudian ada kontainer. Kontainer sejajar dengan teks, berarti setelah teks ini kita kasih kontainer. Sorry, huruf kecil saja. Kontainer ini punya child. Childnya adalah row. Seperti ini. Kemudian ini agak kekecilan kayaknya, saya geser sedikit. Oke, row-nya punya children. Oke, children-nya adalah kolom. Ya, ini ya saya lihat di sini. Berarti kita udah sampai sini. Nah, kolomnya itu berisi children-nya adalah teks. Isinya teks. Teks pertama itu untuk yang post. Teks kedua itu teks kedua itu untuk nilainya 1200. Simpan. Dengan kasih koma seperti ini. Nah, ini udah jadi nih. Kita bisa sambil lihat tampilannya kalau mau seperti ini. Ada post, ada Flutter Unama. Nah, untuk stylenya langsung saya atur nih. Nah, oke, ini ada argumen-argumen yang belum kita tambahkan. Yang pertama kontainer. Kontainer ini kalau kita lihat di tampilan itu kan dia ada jarak nih antara kontainer dengan bagian pinggir layarnya. Nah, ini menggunakan margin. Nah, ini juga ada jarak bagian pinggir bagian kontainer dengan bagian dalam ini menggunakan padding. Berarti di kontainer kita setting marginnya itu nilainya edgeinset.all 15 misalnya. Oke. Kemudian paddingnya kita kasih nilai juga edgeinset.all, kita kasih nilainya 15 juga. Kemudian kita kasih warna, warnanya adalah color titik white, putih ya. Oke, ini sudah mulai nih, sudah mulai ada harapan untuk selesai. Nah, sampai sini tinggal kita desain style di teksnya saja. Ini misalnya kita kasih style pakai text style. Oke, text stylenya misalnya kita isi
color ya, colornya menggunakan colors dot red, kemudian font size-nya dia ukurannya 16 misalnya, seperti ini. Nah, ini style yang pertama udah jadi, tinggal kita copy. Kita lihat tampilannya dulu nih. Tampilannya, yang bawah tetap warna hitam. Dia ada bold ya, berarti font weight-nya kita kasih font weight bold, kasih koma. Oke, udah. Kemudian 1200K ini juga ada stylenya. Ukuran fontnya itu harusnya agak lebih besar. Kita kasih text style. Oke, text stylenya itu font size 16. Oke, coba kita simpan. Oke, sudah simpan. Komanya kebanyakan. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya tinggal kita copy paste nih. Layoutnya saya tutup dulu biar kodenya bisa full ya. Oke, ini sudah nih. Berarti berikutnya tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste mulai dari tadi kan, kalau di layout itu kan kita copy paste-nya kan kolomnya. Berarti kolomnya kita copy kolom ini kasih koma dulu. Oke. Kemudian kita paste di bawah ini. Oke. Setelah post itu kan ada follow. Kemudian setelah follow ada followers misalnya. Oke, postnya huruf kecil kayaknya. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan mengatur posisi row ini ya, row-nya. Nah, itu di bagian row kita bisa kasih main axis alignment, misalnya kita pakai space between. Bukan space evenly, bukan juga, kayaknya space between tadi ya. Oke, ini aja, kayaknya space between deh. Oke, ini space between. Nah, kalau kita mau ngasih ini kan kayaknya terlalu deket nih, tinggal kita kasih paddingnya aja, kita tebelin, misalnya paddingnya 20 misalnya. Oke, ya. Nah, untuk tampilan pertama udah selesai. Ini Flutter Unama juga sama, tinggal kita kasih style saja. Ya, saya copy saja dari sini di bagian Flutter Unama, saya kasih style. Warnanya kita ganti jadi white seperti ini. Kemudian dia ada letter spacing ya, letter spacing kita kasih nilainya 5 misalnya. Oke, jarak antara karakter ya. Oke, ini udah selesai tampilan pertama kita. Nah, berikutnya kalau kita lihat layout kita tadi, oke, kita mau buat tampilan yang di bawah ini lagi ya. Kita mau buat tampilan yang di bawah. Nah, untuk tampilan yang di bawah itu ada kontainer. Kita lihat kontainernya sejajar dengan apa sih? Nah, kalau kita tarik ke atas, kontainer ini sejajar dengan kontainer yang utama, yang pertama kali. Oke, langsung saja kita cek dari awal. Ini kolom, ini kontainer. Nah, berarti sesudah kontainer ini saya scroll ke bawah. Ini sudah ada kontainernya. Oke, sip. Kita tinggal lanjut. Di bawah ini pertama kali saya mau kasih misalnya margin sama padding dulu. Inset dot all, kita kasih nilai 15. Paddingnya juga kita kasih nilai 15. Oke. Kemudian dia punya childnya itu kita gunakan kolomnya kita pakai children. Nah, childrennya tinggal atur teks ya. Teksnya yang pertama misalnya email, silakan tulis emailnya sendiri, misalnya unama dev@unama.ac.id, kesimpan. Oke, ini udah muncul ya, kemudian untuk mengatur posisinya supaya dia ke samping, pertama kali kita kasih kolomnya cross axis alignment, kita kasih yang bagian start. Oke, ini udah nih ke pinggir dia ya. Kemudian di centernya kita kasih alignmentnya kita kasih alignment titik center left ya.
Oke, sekarang dia udah geser. Ini kayaknya terlalu paddingnya terlalu tebal. Kita kasih 10 saja. Kita kasih 8. Udah, tinggal kita atur teksnya. Kita lihat tampilannya. Oh, teksnya itu pakainya font size-nya 16 semua. Berarti kita bisa copy style. Ini stylenya, sampai tutup stylenya kita copy. Saya pastikan di sini di email. Oh, sorry, harusnya koma dulu. Nah, email sudah, ini saya kasih lagi koma, pastikan, ini juga sudah. Ini warnanya tetap black ya. Yang kedua warnanya tetap black. Nah, udah, ini tinggal di copy paste saja. Copy paste, email selesai, GitHub misalnya, tinggal tulis add Unama, kemudian terakhir apa sih tadi? Apa saya? My skill misalnya. My skillsnya misalnya ya bebas lah, silakan diisi datanya. Misalnya PHP, Flutter, Java, misalnya seperti itu. Ini udah. Nah, sekarang kita mau ngasih jarak antara tulisan GitHub sama dev ini. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan widget namanya Sizebox. Ya, kita bisa pakai widget namanya Sizebox. Kita atur, kita mau buat kayak kotak ya, tapi kotaknya enggak transparan, enggak ada warna. Kita kasih tingginya 15, simpan, maka dia ada jaraknya. Udah, tinggal copy sizebox-nya, pastikan di sini, simpan. Oke, udah selesai. Ada banyak cara sebenarnya, selain pakai sizebox kita juga bisa pakai apa namanya, kontainer ya, kita bungkus dengan kontainer. Tapi nanti jadi panjang codingnya ya, karena kalau untuk membungkusnya dengan kontainer, maka ini setelah kontainer pasti ada kolom lagi seperti itu. Jadi mending kita pakai sizebox. Nah, kemudian tinggal kita desain bagian app bar ya, bagian app bar. Di bagian app bar itu pertama kali kita kasih background colornya sama menggunakan color titik deep orange. Oke, jadi warnanya sama. Kemudian centernya saya kasih, kemudian kasih elevation ya, elevationnya 0. Lalu berikutnya home view-nya kita ganti jadi profil. Kita kasih stylenya ini textile. Kita kasih letter spacing. Misalnya 8. Oke, udah selesai. Kemudian app bar itu punya action. Saya taruh di sini saja nih. Action ini bisa kita isi dengan widget ya. Kita isi dengan widget, misalnya saya isi dengan widget icon, kemudian iconnya titik edit misalnya, koma, simpan. Oke, nanti dia muncul di sini nih. Nah, ini iconnya. Oke, ini soalnya udah selesai kita bahas ya. Jadi triknya adalah tadi ya, kalau mengerjakan layout atau mau membuat layout, pastikan kita buat dulu susunannya seperti ini. Nah, ini untuk panduan kita ya. Untuk panduan kita adalah membuat layoutnya. Nanti masalah atributnya itu tinggal kita atur saja. Saya contohkan misalnya, saya mau nambahkan shadow di bagian ini ya, di bagian ini nih. Jadi ini kan, kalau ini kan tidak ada shadownya, saya mau tambahin shadow biar agak bagus. Kita cari nih, saya juga belum tahu ada shadow di container. Misalnya kita cari Flutter, itu aja dulu, Flutter container elevation ya, elevation. Kalau kita lihat di Stack Overflow, mereka katakan bahwa container itu tidak ada shadow ini. Jadi ada banyak, jadi kita tidak bisa pakai container. Kenapa? Karena container tidak ada shadow. Apa alternatifnya? Alternatifnya kita bisa pakai card, ada widget juga. Kemudian kita bisa pakai decoration box ya, decorated box. Sorry, bukan decorated box, clip rack ya, clip rack nih, seperti ini ya. Nah, saya contohkan nih, kita mau pakai card saja. Kita coba dulu. Berarti kan kita mau ngasih shadow di sini, berarti di container yang paling atas ini nih.
Kontainernya saya ganti jadi card. Saya coba hapus seperti ini. Nah, nih kan muncul shadownya nih ya. Nah, tinggal bagaimana menghilangkan marginnya. Ini kan ada margin ya nih. Margin, coba kita kasih nilai 0 ya. Nah, itu sudah tuh. Marginnya hilang, shadownya muncul nih, masih ada sudut sedikit ya. Apa namanya tuh, radius kayak saya tidak salah itu ya. Atau box decoration, nah itu saya juga belum pernah cari kalau itu. Tapi maksud saya, yang penting kita paham susunan layoutnya dulu. Nanti mau kita mau baru nanti kita cari nih codingnya apa seperti itu. Jadi silakan dicoba untuk pembahasan soal meet kita yang kemarin. Oke, ini soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, soal berikutnya. Ya, close dulu. Oke. Project baru. Oke, kedua. Yang kedua ini juga sama saja. Nih, sorry kan ini. Yang ini ya. Oke, yang ini. Ini sama saja. Prinsipnya sama. Malah harusnya ini lebih mudah. Ya, kalau kita gambarkan struktur layout di bodinya, sama dia pakai kolom, pakai kontainer. Di dalam kontainer itu langsung ada row. Ini kan ini kolom yang ke bawah ini full. Kemudian ini kontainer warna putih. Ini kontainer warna apa sih, grey ya, deep grey, ini mungkin deep grey. Nah, di kontainer pertama ini dia langsung ada row, berarti kalau kita buat sini, saya buat layoutnya. Nah, jadi di kontainer pertama itu dia langsung ada row, di dalam row-nya baru ada kolom, di dalam kolomnya baru ada circle avatar, di dalam circle avatar childnya ada Flutter logo seperti ini. Kemudian udah di copy saja, copy. Apa bedanya dengan yang baris pertama dengan yang kedua? Bedanya yang kedua tidak pakai circle avatar, isinya langsung teks, kan post ya. Nah, yang ketiga juga sama seperti ini. Oke, sudah selesai layoutnya, lebih gampang dari yang pertama. Jadi kita harus bisa menggambarkan struktur layout dari sebuah tampilan dulu ya, baru kemudian kita masuk ke bagian codingnya ya. Nanti codingnya silakan coba sendiri ya, silakan coba sendiri untuk yang latihan nomor 2. Kemudian kita juga bisa latihan misalnya membuat tampilan seperti ini nih, tampilan Instagram ini. Oke, misalnya kalau kita lihat kodenya yang pertama kali kita bahas bagian body ya, bagian bodinya. Yang bagian bodinya itu pertama kali jelas dia menggunakan kolom misalnya, atau jet lain sih boleh saja ya. Nah, ini sama kayak yang latihan kita tadi nih. Setelah kolom, kita bisa pakai kontainer. Kemudian di dalam kontainernya kita buat misalnya kontainer pertama ini isinya row. Oke, karena kita mau buat baris yang ini nih, kita mau buat yang ini. Nah, di dalam row misalnya kita pakai yang gampang aja, kita pakai circle avatar. Kemudian di sana kita pakai image ya, karena kita mau nampilin gambar orang seperti itu. Kemudian tulisan ini, tulisan profile name ini boleh saja nanti kita taruh di kontainer yang kedua. Nah, berarti yang pertama ini isi row-nya hanya circle avatar, kemudian kolom. Oke, sorry, ini harusnya kolom dulu ya. Boleh sih enggak apa? Kolomnya itu isinya teks. Udah selesai. Nih, seperti ini. Ini yang pertama untuk post, followers, following. Ini. Nah, kontainer yang kedua. Oke. Berarti yang kedua ada kontainer lagi. Kontainer yang kedua ada kolom. Kontainer yang kedua tuh ini profile name ini loh. Nah, kolom itu isinya teks pertama, teks kedua, teks ketiga. Seperti ini. Udah selesai.
Kemudian ada masih sejajar dengan kontainer itu ada button. Ya, ada button. Dia sejajar dengan kontainer. Berarti di sini kita buat kontainer lagi. Isinya adalah kolom atau baris nih. Kalau kita lihat kan dia nyusunnya ke pinggir nih. Ya, berarti kita menggunakan row. Kemudian row ini dia pakai button, apalah nanti elevated button ya, elevated button atau kita pakai outline button dan sebagainya, itu ada banyak widgetnya. Ada 3 button dan ada 1 icon button. Udah selesai. Ini nanti lah kita bahas yang bagian bawah. Nah, kita bahas bagian atas ini dulu. Oke, nanti ini kita bisa buat ya, atau nanti kita akan bahas ini di kelas kita nanti. Nah, tapi tadi ya, nanti coba silakan buat susunan layoutnya dulu ya, buat susunan layoutnya dulu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.